بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita masih membahas surah Al-An'am. Belum selesai, maka kita lanjutkan surah Al-An'am. Yaitu pada halaman 140 surat Al-An'am ayat 95 sampai 101 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Innallaha faliqul habbi wan nawi يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأني توفكون فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض وأنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 95 al-mayyit boleh dibaca al-mayt. Jadi yaknya cukup disukun saja. Kemudian ayat 96 waja'ala boleh dibaca waja'ilu sama dengan faliqu ja'ilu. Tapi kalau dibaca ja'ilu maka al-laila harus menjadi al-laili karena ini susunannya sudah berubah. Ya, disebut dalam bahasa Arab susunan mudhaf ilaih. Kemudian ayat 97 seperti biasa wahwa ha boleh disukun menjadi wahwa dan ini berlaku untuk semua ayat Quran. Termasuk ayat 96, ayat 98 ada lagi wahwa. Kemudian ada famustaqarrun. Nah, ini qafnya boleh di kasrah menjadi famustaqirrun. Adapun untuk mustauda' ini sepakat ulama qiraah membaca dalnya di fathah. Sehingga enggak boleh mustaudi', enggak boleh. Tapi kalau mustaqarrun, mustaqirrun boleh.
Ayat 99 ada lagi wahwa. Kemudian ada thamarihi, boleh dibaca dhammah menjadi thumurihi. Kemudian ayat 100 ada kharaqu, ra-nya boleh ditasydid menjadi kharraqu. Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya adalah bacaan yang benar. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Al-An'am ayat 95. Innallaha, sesungguhnya Allah itu faliqu, yang membelah al-habbi, biji-bijian, wan nawa, dan biji-bijian. Yukhriju, Allah mengeluarkan al-hayya, yang hidup, minal maiti, dari yang mati. Wa mukhriju, dan akan mengeluarkan al-maiti, yang mati, minal hayyi, dari yang hidup. Dzalikumullah, itulah Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya yang sangat maha kuasa. Fa'anna, maka bagaimana tu'fakun, kalian dipalingkan, yaitu dari menyembah Allah kepada menyembah berhala atau selain Allah. Jadi ringkasnya ayat ini adalah hanya Allah yang berhak untuk disembah. Selain Allah tidak berhak disembah. Kenapa? Yang maha kuasa hanya Allah. Apa contoh kekuasaan Allah? Contohnya ini, faliqul hab, membelah biji. Maksudnya biji terbelah, setelah terbelah muncul tanaman. Al-habbi biji, an-nawa juga biji. Bedanya apa? Al-habbi ini adalah biji yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan bawah, kayak semangka, kayak padi, dan sebagainya. Kalau an-nawa ini adalah biji yang menumbuhkan pohon-pohon, seperti misalnya mangga, kemudian kelapa, kemudian juga ada pisang, pokoknya yang tinggi-tinggi, yang jadi pohon. Semuanya itu yang melakukan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Contohnya apa? Mengeluarkan tanaman, itu kan makhluk hidup. Dari apa? Dari biji, itu kan makhluk mati, ya. Jadi makhluk hidup bisa muncul dari makhluk mati. Ini kalau bukan Allah Maha Kuasa, nggak mungkin bisa. Ada tafsir yang lain, mengeluarkan dari yang hidup, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Contohnya misalnya adalah ayam keluar dari telur. Telur itu benda mati, keluar darinya ayam itu adalah makhluk hidup. Ada lagi tafsir yang lain, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, maksudnya mengeluarkan anak yang saleh dari laki-laki yang kafir atau munafik. Ada seorang munafik di masa Nabi, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, terkenal. Dia punya putra seorang sahabat Nabi yang sangat mulia, namanya juga Abdullah. Jadi bapaknya itu munafik, tokoh, malah anaknya tapi sahabat Nabi. Itu contoh mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Berarti mukhrijul mayyiti, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ini juga contoh-contoh tadi bisa diterapkan. Mengeluarkan yang mati berarti biji, dari yang hidup yaitu pohon. Mengeluarkan yang mati yaitu telur, dari yang hidup yaitu ayam. Mengeluarkan yang mati yaitu anak yang nantinya akan jadi orang kafir, dari orang tua yang hidup yaitu orang tua yang muslim. Ini semuanya Allah yang berkuasa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah kita bisa mengelak seandainya Allah menghendaki anak kita nanti kafir? Kan nggak bisa mengelak. Sudah kita didik Islam tapi akhirnya kafir. Kalau sudah ditetapkan Allah begitu, kita nggak bisa mengelak. Ini menunjukkan Allah Maha Kuasa. Karena itu Allah bertanya, kenapa kalian dipalingkan dari menyembah Allah? Apakah ada orang yang pantas disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala? Nggak ada yang pantas. Kemudian Allah menunjukkan kekuasaannya yang lain pada ayat 96. Allah mengatakan faliqu, yang membelah al-isbah, sinar atau cahaya. Maksudnya yang menciptakan cahaya. Waja'ilu, dan menjadikan al-laili, malam, sakanan, sebagai tempat atau waktu istirahat atau waktu tenang. Wasyamsa, dan Allah menciptakan langit, wal qamara, dan bulan, husbana, dalam hitungan yang teratur. Dzalika, itulah takdiru, ketetapan, al-azizi, dari zat yang maha gagah, al-alimi, zat yang maha mengetahui.
Ayat ini membantah perkataan sebagian orang yang mengatakan Tuhan ada dua. Ada Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Mereka mengatakan yang menciptakan kebaikan-kebaikan adalah Tuhan sinar. Yang menciptakan keburukan-keburukan adalah Tuhan kegelapan. Nah, itu dibantah oleh Allah. Tidak benar. Bahkan yang benar, falikul isbah wa ja'ilul laili sakana. Yang menciptakan malam adalah Allah, yang menciptakan siang juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malam itu diciptakan oleh Allah untuk apa? Sakanan. Apa maksudnya sakanan? Disebutkan dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan litaskunu fihi, supaya kalian tenang di waktu malam. Karena di waktu malam orang-orang istirahat, tidur, tenang, ya. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Qasas ayat 73. Demikian juga pada surat Ghafir ayat 61. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Allah menjadikan untuk kalian malam supaya kalian tenang di dalam malam, dan Allah jadikan siang itu terang benderang supaya kita mencari penghidupan. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan bahwa langit matahari dan bulan itu husban. Husban yaitu teratur, dia tidak pernah tabrakan. Matahari berjalan, bulan berjalan, tapi nggak pernah tabrakan sama sekali. Kok bisa seperti itu? Nah, itu karena diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hitungannya. Matahari keliling satu kali kelilingan ini 1 tahun. Ya. Bulan keliling satu kelilingan ini 1 bulan. Nggak pernah meleset. Kenapa? Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semakna dengan surat Yasin ayat 40. Allah mengatakan lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Tidak mungkin matahari menyusul bulan atau menabrak bulan. Walal lailu sabiqun nahar. Tidak mungkin malam itu mendahului siang, enggak mungkin. Jadi sebelum waktunya enggak akan datang. Kenapa? Allah sudah atur. Ibnu Katsir mengatakan bahwa apabila Allah membicarakan langit, bumi, atau malam, ya, malam, siang, kemudian matahari, bulan, nah itu biasanya ditutup dengan Al-Azizil Alim. Allah Maha Gagah dan Maha Mengetahui. Mari kita buktikan apakah benar perkataan Ibnu Katsir. Ya. Kita lihat di dalam Al-Quran ayat-ayat yang ditutup dengan Al-Aziz Al-Alim. Kita temukan ada 3 ayat. Surat Al-An'am ayat 96 yang tadi kita baca, ya. Kemudian surat Yasin ayat 38. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Ternyata benar. Ini Allah bicara matahari kemudian ditutup dengan Al-Azizil Alim. Demikian juga pada surat Fussilat ayat 12. Allah bicara tentang langit, wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha. Nah, langit itu isinya matahari, bulan dan sebagainya. Dzalika taqdirul azizil alim. Nah, ini kebiasaan Allah dalam Al-Qur'an seperti itu. Kemudian ayat 97 Allah mengatakan, wahwa, dan dialah alladzi dzat yang ja'ala menjadikan lakum bagi kalian an-nujuma bintang-bintang litahtadu biha supaya kalian mendapatkan petunjuk dengan bintang tadi. Di mana? Fi dhulumatil barri, dalam kegelapan-kegelapan darat, wal bahri, dan kegelapan-kegelapan laut. Qad fassalna, sungguh kami telah jelaskan al-ayati, ayat-ayat Allah, liqaumin, bagi kaum, ya'lamun, yang mengetahui. Jadi salah satu kekuasaan Allah juga adalah Allah ciptakan bintang di langit. Bintang ini fungsinya apa? Diciptakan oleh Allah. Para ulama katakan ada 3 fungsinya. 3 fungsi semuanya sudah disebutkan oleh Allah dalam Quran. Fungsi yang pertama, litahtadu biha, untuk petunjuk jalan. Maka seorang nelayan yang dia berada di tengah laut nggak akan tahu arah kecuali melihat bintang. Oh, bintangnya di sana, berarti sana arah selatan. Oh, berarti sana arah timur. Tahu dengan sebab bintang tadi. Nggak ada bintang, dia bingung. Kemudian fungsi yang kedua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain.
Allah katakan pada surat Al-Mulk ayat 5, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya." Sungguh-sungguh kami telah menghiasi langit dunia bimasabih, dengan lampu-lampu, maksudnya bintang. Nah, ini fungsi yang kedua, sebagai hiasan untuk langit, supaya langit itu jadi indah, maka dihiasi oleh Allah. Yang ketiga, waja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan bintang untuk melempar para setan yang mencuri dengar ke langit. Berarti fungsinya 3. Makanya para ulama mengatakan, siapa yang menggunakan bintang untuk selain 3 ini, sungguh telah salah dan telah sesat, bahkan bisa kafir. Pertama, untuk apa tadi? Petunjuk jalan. Yang kedua, untuk hiasan langit. Yang ketiga, untuk melempar setan. Nah, sebagian orang menjadikan bintang itu untuk menentukan nasib seseorang. Kamu kelahirannya kapan? Kelahirannya gini. Oh, berarti bintangmu ini. Kamu kelahirannya ini. Oh, ini kamu nggak bisa menikah, nggak bisa, bahaya nanti. Nah, itu sesat kayak begitu. Menikah nggak perlu tanya kelahirannya kapan, ini bintangnya nggak cocok, nggak perlu begitu. Kalau meyakini seperti itu, berarti meyakini sesuatu yang salah, bisa menyebabkan kafir, bisa menyebabkan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati dalam masalah ini. Kemudian Allah mengatakan pada ayat 98, wa huwa, dan dialah alladzi, zat yang ansha'akum, menumbuhkan kalian, min nafsin wahidah, dari satu nyawa. Satu nyawa berarti maksudnya siapa? Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Karena manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Kemudian beliau hidup di surga sendirian, merasa tidak nyaman karena sendirian. Akhirnya konon ketika Nabi Adam sedang tidur, dari tulang rusuknya oleh Allah diambil pada bagian yang bengkoknya, yang ujungnya, yang atas itu, diciptakanlah Hawa dari situ. Sehingga Hawa, istrinya Nabi Adam, itu adalah bagian dari tubuh Nabi Adam sendiri. Sehingga manusia tercipta ini ada 3 macam. Atau ada 4 macam. Yang pertama, manusia yang diciptakan tanpa bapak dan ibu, yaitu Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Yang kedua, manusia yang diciptakan dari bapak tanpa ibu. Maksudnya dari seorang laki-laki tanpa ada perempuan, yaitu Hawa. Yang ketiga, seorang yang dilahirkan dari ibu tanpa bapak, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Yang keempat adalah seluruh manusia termasuk kita diciptakan dari bapak dan ibu. Maka ada 4 ini termasuk tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sumber manusia adalah nafsin wahidah, satu nyawa, Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Famustaqarrun, lalu ditetapkan tempat tinggalnya. Wa mustaudaun, dan dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya mustaqarrun, ditetapkan tempat tinggalnya? Maksudnya, menurut tafsir yang dipilih oleh Ibnu Katsir, adalah ditetapkan di dalam rahim ibu. Itulah mustaqarrun. Adapun mustauda, dititipkan, itu adalah pada tulang sulbi bapaknya. Jadi manusia sebelum lahir itu sudah dititipkan, ditempatkan pada 2 tempat. Pertama, dititipkan pada tulang sulbi bapaknya sebagai mani. Setelah itu keluar mani, masuk pada rahim ibu. Maka itulah yang disebut sebagai mustaqirrun atau mustaqarrun. Ini tafsiran yang dipilih oleh Ibnu Katsir. Ada tafsiran yang lain. Mustaqarrun itu adalah tulang sulbinya bapak, mustaudaun itu adalah rahim ibu. Berarti dibalik. Tafsir yang ketiga, mustaqarrun itu adalah tempat tinggalnya di bumi. Saya tinggal di Mantung, itu mustaqarrunnya sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi Allah sudah menetapkan sejak dulu, ini Abu Zaidan besok tinggal di Mantung, sudah ada itu. Ada ketetapan dari Allah, nanti dia akan menikah, istri kedua tinggal di sana. Ya. Kalau ada loh ya, saya nggak ngerti. Ya. Istri ketiga, istri keempat tinggal di sana. Nah, kalau ada, sudah ada ketetapannya. Mustauda itu adalah kuburan saya. Ya. Jadi kalau sudah mati, mana dititipkan di mana? Apakah dititipkan di Solo, ataukah dititipkan di luar Jawa, ataukah dititipkan di Arab Saudi? Nah, ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafsir yang pertama yang dipilih oleh Ibnu Katsir. Kenapa? Dikuatkan oleh kalam Allah pada surat Al-Hajj ayat 5. Allah mengatakan, wa nuqirru fil arham, dan kami tempatkan pada rahim. Nah, perhatikan kata-kata nuqirru. Kata-kata nuqirru menunjukkan bahwa mustaqarrun ini adalah apa?
tempatnya di rahim tadi. Ini. Kemudian ayat 99 Allah mengatakan, wa huwa dan dialah alladzi dzat yang anzala telah menurunkan minas sama'i dari langit ma'an air yang dahsyat. Kenapa saya artikan dahsyat? Karena di sini ditutup dengan tanwin. Kata yang ditutup dengan tanwin itu disebut sebagai kata nakirah. Kaidah bahasa Arab mengatakan at-tankir lit-ta'zim. Penggunaan isim nakirah untuk menunjukkan agung atau besar. Berarti ma'an, air ini bukan air yang biasa, tapi air yang memiliki keistimewaan. Dan itu terbukti. Banyak pohon-pohon yang sudah kering kerentang, nggak ada daunnya sama sekali. Begitu dihujani oleh airnya Allah, air dari langit, tiba-tiba muncul lagi daun-daun. Saya punya pohon, namanya pohon bidara. Enggak saya sirami sampai kering, sampai mati. Ini saya kira sudah mati. Karena sudah nggak ada daun sama sekali. Tapi begitu turun hujan, musim hujan, saya kaget ternyata muncul lagi, daunnya banyak lagi. Ini. Berarti ternyata akarnya itu masih hidup, sehingga begitu dikasih air hujan maka bisa muncul daunnya. Nah, ini kalau bukan Allah siapa lagi? Ini maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah katakan fa akhrajna, maka kami keluarkan bihi dengan air hujan tadi nabata tumbuhan kulli syai', dari segala sesuatu. Ayat ini semakna dengan ayat yang lain di mana Allah mengatakan pada surat Al-Anbiya ayat 30, wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Kami jadikan dari air itu segala sesuatu yang hidup, termasuk tadi tumbuh-tumbuhan. Allah mengatakan fa akhrajna, lalu kami keluarkan minhu darinya khadiran, pohon yang hijau. Nukhriju, yang kami mengeluarkan minhu dari pohon hijau tadi habban, biji-bijian mutarakiban, yang bertumpuk-tumpuk. Contohnya apa? Biji-bijian yang bertumpuk-tumpuk. Kayak padi itu kan bertumpuk-tumpuk bijinya. Nah, itu contohnya habban mutarakiban. Wa minan nakhli, dan dari pohon-pohon kurma, min tal'iha, dari mayangnya, qinwanun, ada dompolan-dompolan, daniyatun, yang dekat. Maksudnya kurma-kurma yang dompolannya sangat banyak sampai dompolannya itu menyentuh ke tanah. Jadi untuk memetiknya nggak perlu naik dengan tangga. Cukup kita datang ke dompolan kurma tadi, langsung kita petik. Karena saking dekatnya dia dengan tanah sampai nempel ke tanah. Itu namanya apa? Daniyah, dekat. Nih. Dan itu tidak hanya kurma. Kita di Indonesia tidak punya kurma, tadi kita punya mangga. Nah, banyak mangga-mangga yang untuk memetiknya nggak perlu naik. Cukup kita datang ke pohon mangga tadi, langsung kita petik, sudah bisa. Bahkan orang tidak punya tangan langsung bisa metik, langsung dibrakot dengan mulutnya bisa. Karena tingginya pohon tadi sama-sama dengan apa? Mulutnya, langsung dimakan. Wa jannatin, dan buah apa? Kebun-kebun min anabin, dari pohon-pohon anggur. Allah sebutkan kurma, lalu Allah sebutkan anggur. Kenapa disebutkan secara khusus? Ibnu Katsir mengatakan kurma dan anggur adalah dua pohon yang paling istimewa bagi orang-orang Hijaz, orang-orang Arab, di mana Rasulullah menerima wahyu di sana. Maka sepantasnya ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kali. Tapi kata Ibnu Katsir, bisa juga dikatakan bahwa kurma dan anggur ini tidak hanya untuk orang-orang Hijaz, tapi untuk seluruh dunia adalah termasuk pohon yang terbaik. Dan saya cocok dengan perkataan Ibnu Katsir bahwa dua pohon ini untuk seluruh dunia termasuk pohon terbaik. Kenapa? Karena kurma ini manfaatnya sangat banyak. Kurma bisa sebagai makanan. Buktinya Rasulullah beberapa hari, ya sampai 2 bulan, itu nggak masak apa-apa, cuma makan kurma. Ternyata bisa kenyang. Kurma bisa untuk obat. Kurma bisa untuk manisan. Nih. Demikian juga kurma bisa untuk minuman. Caranya kurma dimasukkan dalam air, kemudian disimpan semalam. Nah, besoknya diminum. Maka manfaatnya sangat banyak. Apakah ada buah yang seperti itu selain kurma? Coba misalnya kita tidak makan apa-apa, tapi cuma makan mangga. Nggak akan cukup.
Tapi kalau makan kurma sudah cukup. Buktinya Rasulullah 2 bulan nggak masak apa-apa, makan kurma plus air putih ternyata bisa kenyang dan tidak sakit sama sekali. Maka Allah sebutkan kurma sama anggur ini secara khusus. Setelah itu Allah sebutkan wazzaitun, pohon zaitun, warruman, dan delima. Pohon zaitun disebutkan oleh Allah karena memiliki keberkahan yang besar. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tulis mubarakah yang diberkahi. Rasulullah bersabda, "Itadimu bizait, berlauklah dengan minyak zaitun, waddainu bih, berminyaklah dengan minyak zaitun, fa innahu yakhruju min syajaratin mubarakah, karena dia keluar dari pohon yang berkah." Hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya hasan. Maka minyak zaitun itu selain bisa untuk minyak kulit ini diminyai, bisa juga untuk lauk. Jadi masak nasi goreng dengan minyak zaitun bisa. Lah kalau panjenengan mencoba ternyata rasanya tidak enak, jangan salahkan saya. Mungkin panjenengan salah caranya, atau mungkin minyak zaitunnya yang tidak pas. Karena tentu saja melakukan sesuatu ada ilmunya. Memasak caranya gimana, dengan macam yang apa, zaitun yang bagaimana. Tapi yang jelas bisa untuk lauk. Allah mengatakan mustabihan, yang serupa, wa ghairu mutasyabih, dan tidak serupa. Maksudnya serupa dari sisi daun-daunnya dan bentuk-bentuknya, tetapi tidak serupa dari sisi rasanya dan warnanya. Jadi kadang-kadang delima itu bentuknya saja yang sama, tapi warnanya beda. Delima Indonesia itu kan hijau, Pak. Kalau kita ke Arab Saudi, delimanya kan merah-merah itu, menarik sekali. Kemudian ketika dibelah, delima Indonesia itu bijinya kecil-kecil seperti nggak menarik sama sekali. Makan kita susah karena bijinya kecil-kecil. Tapi kalau di Saudi, di Arab Saudi, maka buahnya agak gedean, sehingga yang dimakan pun juga dagingnya agak gede, sehingga lebih menyenangkan. Maka itu contoh mustabihan, serupa dari sisi daunnya dan bentuknya, tapi ghairu mutasyabih, tidak serupa dari sisi warnanya dan rasanya. Delima Indonesia kecut, delima Arab manis. Nah, maka ini contoh ghairu mutasyabih. Kemudian kata-kata ini mutasyabihin, kalau disambung dengan umduru, ini boleh dua bacaan. Boleh mutasyabihinin, boleh gitu. Boleh juga mutasyabihinung. Hining boleh, hinung boleh. Maka di sini saya tulis u. Ini untuk memberitahu kepada antum, ini boleh dua bacaan. Saya baca nggih. Mushtabihan wa ghairu mutasyabihin inzuru, atau mushtabihan wa ghairu mutasyabihin inzuru. Kenapa boleh dua gitu? Karena kata-kata ungduru itu memang asalnya itu hamzahnya ini di dhammah. Ungduru asalnya begitu. Nah, ketika ketemu dengan nun sukun mutasyabihin, ini kan nun sukun. Maka ini hamzahnya boleh kembali ke asal, yaitu mutasyabihinung duru. Allah katakan ungduru, perhatikanlah, ila thumurihi, kepada buahnya. Samarihi juga sama, buahnya. Idza asmara, ketika dia berbuah, wa yan'ih, dan kepada matangnya. Kita disuruh melihat, maksudnya melihat dengan berpikir. Masya Allah, buahnya asalnya kecil, lama-lama jadi besar. Setelah besar, kemudian warnanya ada merahnya sedikit. Lama-lama merahnya semuanya terkena merah. Ini disuruh memperhatikan. Kenapa memperhatikan? Supaya kita mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu termasuk sunnah Nabi, seorang Muslim menanam tanaman. Seorang Muslim apa? Menanam tanaman. Mari saya tampilkan dalilnya hasungan menanam tanaman. Rasulullah bersabda, in qamatis sa'ah, kalau terjadi kiamat, wa fi yadi ahadikum fasila, sementara tangan seseorang sudah terlanjur memegang pohon kurma yang masih anaan, yang ingin ditanam.
Fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha falyaghrisha. Maka kalau bisa tetap dia tanam sebelum terjadi kiamat, ditanam. Jadi misalnya ada suara trompet malaikat Israfil nih. Kita tahu wah ini kiamat ini. Tapi sudah terlanjur membawa tanaman, tetap tancapkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hasungan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menanam. Karena itu kalau bisa di rumah kita ada apa? Tanaman. Kenapa kita menanam sesuatu? Karena kita melakukan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menanam, juga melakukan perintah Allah untuk unzuru. Kata Allah, perhatikan kepada buahnya dan kepada matangnya. Nah, maka setiap hari kita lihat nih, tanaman ini dari kecil menjadi besar, kemudian dari hijau menjadi merah. Nah, kita akan mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, maha kuasa Allah. Apa fadilahnya menanam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini fadilah menanam. Ma min muslimin yazra'u zar'an, tidak ada seorang pun muslim menanam tanaman au yaghrisu ghursan, atau menancapkan satu pohon lalu dimakan oleh burung atau oleh manusia atau oleh ternak, kecuali dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka ada sebagian petani itu dia menanam padi dan dia tidak pelit terhadap burung. Kalau dia melihat burung, dia mengatakan silahkan, silahkan supaya saya dapat pahala. Masya Allah. Bahkan dia mengatakan silahkan, silahkan burung, sepertiga sudah saya siapkan untuk kamu. Dan Masya Allah, ini cerita saya pernah dengar, karena dia sudah niatkan sepertiga untuk burung, tidak pernah itu lebih dari sepertiga yang diambil oleh hewan-hewan itu. Sawah-sawah sebelahnya kadang-kadang terkena hama sampai ludes. Tapi milik dia maksimal sepertiga. 2/3-nya dijaga oleh Allah. Kenapa? Dia sudah niatkan untuk makhluk-makhluk Allah. Nah, ini kalau mau dipraktekkan silahkan ya. Tapi harus sabar nih, panennya 2/3 tok. Allah katakan inna fi dzalikum, sesungguhnya dalam hal itu la ayatin, sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah liqaumin yu'min, kaum yu'minin, bagi orang-orang yang kaum yang beriman. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman sehingga termasuk ayat ini. Kemudian Allah mengatakan waja'alu, dan mereka menjadikan lillahi, bagi Allah, syuraka, sekutu-sekutu. Yaitu siapa? Al-jin, para jin. Padahal wa khalaqahum, Allah yang menciptakan jin. Wa kharaqu, dan mereka membuat lahu, bagi Allah, banina, anak-anak laki-laki, wa banatin, dan anak-anak perempuan, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Maksud ayat ini adalah orang-orang yang syirik itu sama dengan menyembah jin. Muncul pertanyaan, kan yang syirik tadi kan tidak nyembah jin sebenarnya. Ada kalanya menyembah patung Nabi Isa, ada kalanya menyembah salib, ada kalanya menyembah arca. Kok disebut menyembah jin? Kenapa? Karena setiap orang yang menyembah selain Allah itu sama dengan mentaati perintah jin untuk menyembah selain Allah. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat yang lain. Surat An-Nisa ayat 117. Allah mengatakan wa iyad'una illa syaitanan marida. Tidaklah mereka menyembah kecuali kepada setan yang marid, yang pembangkang. Artinya yang menyuruhnya adalah setan. Karena Allah menghendaki kita menyembah Allah, tapi setan menghendaki kita menyembah selain Allah. Demikian juga para malaikat ketika ditanya di akhirat, apakah kalian disembah oleh manusia? Maka malaikat menjawab, bal kanu ya'budunal jin. Bahkan mereka menyembah jin. Tidak harus langsung menyembah jin, tapi sama dengan menyembah jin karena mentaati jin. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, khalaqtu abdi ibadi hunafa. Saya ciptakan hambaku semuanya itu muslim. Wa innahum atatuhumus syayatin fajtalathum. Lalu didatangi oleh para setan, lalu disambar oleh mereka sehingga keluar dari agama Islam mereka. Berarti yang menyebabkan adanya syirik itu adalah siapa? Jin atau setan. Allah katakan mereka orang-orang kafir itu membuat-buat untuk Allah anak laki-laki dan anak perempuan. Ini tafsirnya gimana nih? Tafsirnya paling bagus kita buka ayat yang lain, yaitu pada surat At-Taubah ayat 30.
Allah mengatakan waqalatil yahud, orang-orang Yahudi mengatakan Uzairun ibnullah, Uzair putranya Allah. Waqalatin nasara, orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah, Nabi Isa Al-Masih putranya Allah. Ini contoh ja'alu apa? Kharraqu lahu banin. Mereka membuat-buat untuk Allah anak-anak. Mengatakan Nabi Isa anak Tuhan, mengatakan Uzair anak Tuhan, itu berarti kharraqu lahu banin. Kalau membuat anak perempuan untuk Allah, ini tingkahnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan bahwa malaikat adalah putri-putrinya Allah. Jadi mereka kira Allah itu menikah. Nah, hasil nikahannya Allah itu apa? Malaikat itu. Ngawurnya bukan main. Kalau Allah menikah, istrinya siapa? Nah, disebutkan dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba." Mereka menjadikan antara Allah dengan jin itu ada pertemuan nasab. Artinya mereka menganggap bahwa Allah melamar putrinya para jin, sehingga Allah menikahi putrinya para jin. Setelah itu Allah mengumpuli putri para jin tadi, maka lahirlah malaikat-malaikat. Kurang ajarnya bukan main orang kafir. Maka Allah katakan subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi, amma yasifun, dari apapun yang mereka sifatkan. Allah mengatakan badi'u, Allah itu menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. As-samawati, langit-langit, wal ardi, dan bumi. Anna, bagaimana mungkin yakunu lahu waladun, ada bagi Allah seorang anak, walam takul lahu sahibah, padahal tidak ada bagi Allah istri. Yang namanya istri itu pasti yang sepadan, Pak. Manusia menikahi siapa? Manusia. Jin menikahi jin. Binatang menikahi binatang. Baru muncul anak. Jadi anak itu muncul dari sepadan ketemu dengan sepadan. Lalu sekarang muncul pertanyaan, Allah ada sepadannya enggak? Lalu sakamitslihi syai', tidak ada yang sepadan dengan Allah. Berarti tidak mungkin Allah itu menikah. Karena menikah itu, dikatakan menikah itu ketika sepadan. Dikatakan anak itu ketika ada sesuatu yang muncul dari sesuatu yang sepadan yang bertemu. Nah, itu namanya anak. Allah enggak ada yang sepadan. Maka Allah katakan wa khalaqa kulla syai', Allah menciptakan segala sesuatu, wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah itu terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Inilah tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita baca ayat-ayat ini untuk menambah iman kita kepada Allah, sehingga kalau iman kita kuat kepada Allah, insya Allah kita akan jaga iman kita sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin.